Bagus kembalikan Rido mendampingi Jai dan Yasin Hapner. Cuma mungkin emosi dari Yasin Hapner kan selalu begitu, bahaya di pemain. Waktu lawan Bahrain di pertandingan pertama, Hapner main kan? Iya, dan bahaya, dan lawan Arab juga kan dia bermain sebenarnya bagus. Iya. Cuma karena anak ini kan masih muda, Benar. emosian, ya, Temperamen lah. Tapi lebih bagus dia main sebenarnya. Iya. Kalau udah dia enak bertiga itu sudah dapat. Sama, walaupun kita sebenarnya masih punya Yordi kan, Iya. yang masih tersedia untuk bisa. Debut perdana Patrick Kluivert banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, timnas Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert tak tanggung-tanggung, kalah telak melawan Australia 5-1. Kekalahan memalukan ini menimbulkan berbagai macam spekulasi para supporter dan para penggemar bola, termasuk pengamat bola Nusantara. Berikut tanggapan dari pengamat bola ternama, Bung Roni Pangemanan atau biasa disebut Bung Ropan. Bung Ropan, Ya, kita Hapner balik lagi ke tim. ya, Ragnar tadi kita singgung juga akan Ya. balik, pasti dipasang. Ya. Hapner kira-kira akan bermain nih Bung. Kalau melihat Hilgers itu kemarin kan cedera. cedera, iya. Apa mungkin Hilgers dimainkan? Saya pikir kalau tidak begitu fit atau 50-50 yang lebih baik dia nggak main. Karena kemarin juga kan Hilgers tidak begitu bagus bermain. Perform ya. Perform. Lebih bagus kembalikan Rido mendampingi Jai dan Yasin Hapner. Cuma mungkin emosi dari Yasin Hapner kan selalu begitu, bahaya di pemain. Waktu lawan Bahrain di pertandingan pertama, Hapner main kan? Iya, dan bahaya, dan lawan Arab juga kan dia bermain sebenarnya bagus. Iya. Cuma karena anak ini kan masih muda, Benar. emosian, ya, Temperamen lah. Tapi lebih bagus dia main sebenarnya. Iya. Kalau udah dia enak bertiga itu sudah dapat. Sama, walaupun kita sebenarnya masih punya Yordi kan, Iya. yang masih tersedia untuk bisa ada. Cuma kan banyak juga yang takut kalau Yordi bermain, apa takutnya bunuh diri lagi, Iya. kejadian kan, Iya, atau apa, iya. udah agak lambat. Tapi Yasin kesempatan buat dia di saat Mes Hilgers tidak dalam kondisi terbaik. Ya, lebih bagus saya pikir ada Rido di sana sama Yasin Hapner yang untuk mendampingi Jai Isyas. Tapi di gelandang itu sekali lagi harus pemain-pemain yang pas untuk menghadapi Bahrain. Ya. Mas Bud juga melihat kan bahwa kemarin lini pertahanan kita kocar-kacir. 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 Bolong terus. Bolong terus. Bola mati, bola-bola Ya, dari second bola-bola line, mati. ya kan? Bola mati itu yang- nah, yang kirim. Bahrain juga pasti akan mencontoh apa yang dimainkan oleh Australia. Ya. Pasti kan mereka lihat kemarin Pasti mereka lihat pertandingan lawan Ya kan? Australia. Oh, akan seperti begini lebih gampang. Nah, kira-kira melihat pertahanan kita, apakah Jai Isyas juga akan Jai Isyas akan jadi kapten? Ya, Apakah Pak. Hilgers menurut Mas Bud akan dimainkan? Kalau dilihat dari kemarin dia main, itu kan terakhir dia ditarik keluar. Dari luar ya. Kayaknya Maaf, dia ada masalah. problem. Biasanya kalau pemain ada problem itu sembuhnya itu nggak secepat nggak secepat itu Iya. gitu. Kalau seumpama waktunya ini hanya cuma seminggu, istilahnya kan Nggak sampai seminggu. Nggak sampai seminggu. Itu biasanya ada apa namanya 50-50 ya. Hanya 4 hari. Bisa 4 hari. Berarti Oh, susah. kayaknya kalau yang kalau saya mungkin pemain yang baru yang lebih fight untuk dimasukkan. Iya. Jangan pemain yang 50-50 yang Iya. dimasukkan. Iya. Itu. Betul. Bung Ropan, Martin Paes kebobolan 5 gol. Ya. Ya, secara dia boleh pemain profesional, pemain yang sudah matang, tapi kebobolan 5 gol itu pasti agak berbekas kan. Menurut Bung Ropan, untuk melawan Bahrain, apakah Patrick akan juga tetap mempercayakan dia atau Emil akan? Saya pikir kesempatan diberikan kepada Emil lah. Ini Emil. waktunya kan Ya. untuk bisa melihat dia, dan Emil kan berusaha untuk bisa tampil dalam pertandingan Ya. ini. Dia membuktikan bahwa dia bisa. Artinya bisa aja istirahat. Martin Paes dan Emil Audero akan tampil. Ini akan lain saya pikir, ya kan? Dan kenapa kemarin bisa 5 gol itu karena kan susah mereka bermain dengan apa pertahanan yang tinggi, kemudian longgarnya bukan sebenarnya di belakang juga, karena banyak bolong dari sisi gelandang Iya. yang tidak mampu dari tengah, sehingga itu kelabakan juga bagi Jai Isyas untuk bisa melihat di sini kan. Kalau dia kuat di sana bagus, Walaupun ada beberapa penyelamatan yang dilakukan penyelamatan bisa lakukan kan. oleh Martin ya. Saya pikir bisa untuk Emil bisa tampil lagi untuk debut dia kan di Mungkin Senayan. mungkin bisa debut lah. Jadi salah satunya untuk debut dia punya motivasi tinggi, mungkin bisa lah ya, karena Ya. kita juga butuh pemain kiper tuh yang ini ya, yang istilahnya yang solid ya. 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 Untuk apa namanya pertahanan terakhir lah gitu. Ya.
percaya dengan siapa yang dibawa Mistar gitu Ya, kan. otomatis nanti untuk biar pemain-pemain bertahan dan gelandang dan striker dia percaya diri gitu. Ya. Biasanya kalau di belakang itu dia udah oke, jadi pemain-pemain belakang itu dia sangat percaya diri gitu. Ya, Untuk ya. bahkan nanti naik dia udah tahu nih kipernya udah Ya. bagus lah istilahnya. Dari segi pengalaman juga, Bu. Iya. Pengalaman kan Emil nggak bisa diragukan lagi. Pengalaman juga. Pemain Serie A. Urban, apakah kita juga akan bermain terbuka seperti di karena kemampuan ataupun memang pelatih kita lebih menyukai ball position yang banyak, lebih menguasai bola, yang akibatnya pertahanan kita akan lebih maju, lebih Itu kan yang diinginkan Patrick Kluivert, pegang bola sebanyak mungkin. Tapi siapa dulu yang akan dia mainkan? Harus dilihat dari situ komposisinya seperti apa. Iya. Ya kan, pola yang dia inginkan seperti apa. Yang harus dia lihat. Kalau seperti kemarin berat kita. Itu yang harus dilihat. Jadi dia harus betul-betul melihat bahwa di tengah itu siapa, Iya. di belakang itu harus orang yang pas, di depan yang mendampingi oleh juga siapa. Kan Iya. biar lebih enak kita bermain, Boy. Iya. Kalau salah lagi dalam menaruh di starting 11 akan sulit. Pasti kita akan bermain terbuka dong di kandang. Pasti kita akan berusaha untuk bikin gol kan. Iya. Jangan sampai mereka bikin gol duluan, Bahrain Ya, maksudnya ya kan. benar. Kita harus duluan mengaget mereka. Kena lawan Australia kan hampir kena itu kan. Dengan Jai Isis Verdong umpan tandukan diselamatkan oleh Matt Ryan Iya, dan iya. ada penalti kan. Iya. Mungkin kalau 2 gol itu terjadi babak pertama, wah Wah, iya. mantap itu kita. Nah besok kita harus manfaatkan di saat Ragnar ada, lebih enak bagi Ole dan tinggal boleh siapa pemain yang satu lagi, apakah Marcelino yang lebih bagus kalau bermain di kandang untuk taruh di belakang, Ole akan lebih dorong ke depan, dan tidak tahu. Semua kan ada di tim kepelatihan yang harus belajar evaluasi dari kekalahan kemarin untuk tidak terulang lagi melawan Bahrain. Iya. Pasukan seorang striker seperti Mas Budi dulu adalah kemampuan flank yang kuat. Kita punya flank yang bagus kan. Ya. Ada Kevin Dix di Ya. situ, ada Dean James juga bagus. Dean James seperti gitu. Nah, mengoptimalkannya besok karena Bahrain juga pasti juga akan lebih dalam untuk Ya, melakukan ya. pertahanan. Dia tahu bahwa kita punya wing-wing Ya. yang bagus. Ya. Jadi memang kuncinya di situ. Jadi permainannya metode sepak bola yang sekarang itu kuncinya kalau tiga penyerang di depan, kuncinya adalah pemain sayap kanan, sayap kiri. Iya. Itu. Yang ini top striker ini hanya cuma dia bisa cari ruang yang pinter, cari ruang yang kosong untuk bisa scoring. Nah itu yang dia. Kalau yang ini nih buntu, otomatis ini juga buntu. Nggak ada lagi. Jangan sampai ini buntu, kanan kiri ini buntu. Ini metode sepak bola yang sekarang. Itu. Jadi memang flanknya itu harus lebih aktif, lebih lebih agresif Ya. untuk menyuplai pemain. Kalau Ragnar, Ya. kita setuju bahwa kemampuan dia main di wing Ya. bagus. Yang di samping Kiri. kanannya siapa? Kiri atau kanan? Kalau bermain dengan 3 kan dia tinggal pilih 3 pemain depan. Kan Eliano. ada Ragnar di kiri, bisa Eliano di kanan. kan? Bisa Eliano. Bisa Eliano dan Ole. Kalau Eliano itu pakai 3 pemain depan, Ya, kan, Bud? ya. Eliano hampir cetak gol juga kemarin. Ya. Iya, hampir, ya. jadi bisa aja mereka bertiga bisa ada di sana, jadi dimainkan. Ya, kalau memang dia tidak pilih Eliano mungkin main babak kedua, bisa aja coba dengan 3-5-2, ya kan? Iya. Abner, Rido, sama Jai, yang mungkin Audero di bawah Mistar, Verdong didorong di sayap dan Kevin Dix bermain sini. 3 di tengah itu Tom Hai, Ivar dan Pelupesi. Ini akan jauh lebih bagus kalau ini ada. Bahrain. Yep. Di Jepang, kalau kita melawan Jepang, tadi Bung Ropan sudah singgung di awal bahwa agak kesulitan Jepang untuk Ya. menembus setelah menit ke-60 ke atas. Baru mampu. Iya. Ya kan? Berarti memang Bahrain punya sistem pertahanan yang kuat. Mereka pakai 4, Bung. 4 di belakang, flank. 4 di belakang. Ya kan? Iya, Rata-rata sekarang tim pakai 4. iya. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Iya, Iya. karena mereka punya double pivot yang 2 Iya, di belakang itu dia. center back 2 kan. Itu yang saya maksud dengan Ivar dan ada di sana bersama dengan Benar. Pelupesi. Iya. Sehingga kuat pemutus serangan lawan kan Iya. sebelum ke belakang. Iya. Nah, kalau ada Tom bisa didorong untuk ngatur. Itu yang paling penting, Bos. Iya.